sahabat-sahabat warga Lapas Salemba yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera bersama Anda semua. Saya Romo Stefanus Turbius Rahmat dari Kuskupan Ruteng menyapa Anda, mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan selalu menjadi pedoman yang memberi arah bagi perjalanan hidup kita. Sabda Tuhan juga menunjuk kita jalan menuju kebenaran dalam hidup. Sabda Tuhan menguatkan, meneguhkan kita, khususnya ketika kita berada dalam situasi hidup yang kelam, yang sulit dan susah. Dalam situasi seperti itu, sabda Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Sahabat-sahabat warga binaan Lapas Salemba yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu kisah, yaitu dua sejoli yang sedang mengadu cinta, mendambakan suatu saat mereka bersatu sebagai mempelai yang harmonis, yang sejahtera, yang bahagia, karena mempunyai anak yang menyenangkan. Dambaan itu mereka pupuk, mereka bina dari hari ke hari, hingga akhirnya cita-cita mereka sungguh terwujud. Mereka dipersatukan dalam hidup sebagai suami istri yang sangat bahagia dan terpandang dalam masyarakat karena perilaku sebagai suami istri dan anggota masyarakat yang baik. Sahabat-sahabat warga binaan Lapas Salemba yang terkasih dalam Tuhan, Yesus hari ini mengungkapkan satu dambaan, suatu hasrat, dan cita-cita yang sangat mendalam dan dirindukan setiap anak manusia, yakni hidup dalam satu kesatuan yang damai, harmonis, rukun, dan membahagiakan. Cita-cita Yesus itu diutarakan kepada Bapanya dan Bapa semua orang yang percaya kepadanya, bersatu dalam sebuah doa yang jelas dan agung. Aku berdoa untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya menjadi satu seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Dan dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku. Yesus berdoa agar para muridnya bersatu. Yesus tahu bahwa para murid akan mengalami tantangan yang berat, sebab dunia tidak mau menerimanya. Para murid akan ditangkap dan akan cerai-berai. Kerisauan Yesus memang ternyata benar. Paulus misalnya, ia ditangkap, ia ditahan, dan dihadapkan kepada mahkamah agama di Yerusalem. Sebetulnya, jika Paulus mau, dia bisa saja menyangkal Yesus untuk menyelamatkan diri. Tetapi Paulus tidak berbuat demikian. Dia tidak mau berkhianat terhadap Yesus hanya untuk mencari aman. Iman Paulus tetap teguh dan ia menjadi semakin berani bersaksi tentang Yesus. Yesus menguatkan Paulus dan mengatakan bahwa Paulus akan menjadi saksi Yesus hingga ke Roma. Oleh karena itu, Yesus berdoa agar para muridnya tetap bersatu, sama seperti Bapa bersatu dengannya dan dia bersatu dengan Bapanya. Yesus mendambakan persatuan bagi para muridnya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, karena Yesus tahu bahwa mereka masih ada dalam dunia ini. Ungkapan dunia bagi Yohanes mempunyai arti yang negatif sebagai yang jahat, yang rusak, yang berdosa, yang melawan Allah. Maka doa Yesus ini tentunya supaya orang-orang yang telah percaya kepadanya, termasuk kita, Anda semua, tidak jatuh dalam bujuk rayu dunia itu. Sahabat-sahabat warga binaan Lapas Salemba yang terkasih dalam Tuhan, kini soalnya, apakah kita yang adalah orang-orang yang percaya pada Kristus telah sungguh-sungguh bebas dari bujuk rayu dunia seperti yang didoakan Yesus itu? Saya berpikir kita semua belum bebas dari itu. Kita masih saja gampang jatuh dalam bujuk rayu dunia. Kita masih saja terikat pada dunia yang cenderung
menawarkan hal-hal yang merusakkan hidup kita, kita bisa saja bersikap ragu-ragu, mencoba untuk mencari selamat sendiri, menyembunyikan identitas keagamaan kita jika situasi tidak menguntungkan kita. Kita gampang lemah dalam sikap percaya. Iman kita tidak teguh, tidak kokoh kuat, gampang jatuh dalam pencobaan. Hal ini nyata dalam kehidupan aktual kita setiap hari. Masih ada pertengkaran, masih ada dendam kesumat, masih ada amarah, saling mencurigai, saling menuduh, mendakwa, suka menyebarkan berita bohong, hoax, dan suka menyebarkan kebencian, hate speech terhadap sesama. Kita masih lebih akrab dengan perbuatan-perbuatan gelap, seperti menipu, mencuri, dan membunuh. Masih terjadi praktik ketidakadilan, pengkotak-kotakan dalam kehidupan bersama, dengan berbagai alasan yang membuat persatuan dan kesatuan, damai dan kenyamanan hidup kita terasa begitu jauh. Semangat persaudaraan dan solidaritas ternoda oleh sikap-sikap kita yang merusakkan itu. Kita ternyata masih berada dalam dunia seperti ini. Hal ini membuat kita tidak harmonis. Tuhan Yesus Kristus memberi dukungan yang tidak tanggung-tanggung, bahkan memberikan nyawanya kepada kita semua, supaya kita satu sebagai umatnya, dan tetap hidup baik dan harmonis sebagai sama saudara, saling membantu, saling menolong, saling mencintai. Memang Tuhan menghendaki supaya kita semua menjadi satu, ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu. Sahabat-sahabat warga binaan Lapas Salemba yang terkasih dalam Tuhan, sabda Yesus dalam bentuk doa ini, supaya mereka semua menjadi satu, yang kita dengar hari ini, kiranya menggugah, menyadarkan, mengajak kita, umat beriman, untuk menanggapi dengan iman dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, sebagai komunitas beriman, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita diajak untuk menciptakan hidup yang aman, hidup yang damai, hidup yang harmonis. Kita diajak untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Kita diajak untuk berani meninggalkan bujuk rayu dunia yang cenderung menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang kelam, yang gelap. Akibatnya, kita tidak mampu lagi untuk melihat terang Tuhan yang bersinar atas hidup kita. Yesus telah mendoakan kita hari ini supaya kita bersatu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Yesus telah mempersembahkan kita kepada Bapanya. Hendaknya kita pun mau mengikuti Yesus, tetap bersatu pada Yesus, dan juga membangun persaudaraan, membangun persatuan dengan sesama kita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari